Kalau kata aku sih tatap muka. Ya. Soalnya kalau belajar di rumah kan harus beli kuotanya, terus kayak apa ya? Kayak kurang itu belajarnya harus pakai HP. Tatap muka. Kelebihannya itu apa? Suka telat mandi gitu. Suka ngerjainnya telat atau enggak dikirim tugasnya jam 9 dikerjainnya jam 11 gitu. Bisa kayak santai-santai dulu ngerjain. Makan kalau lebih lewat terus juga nggak dipantau guru. Kekurangannya itu suka nggak ada kuota sih, suka begitu. Pelajaran sulit dipahami. Kan biasanya hilang kuotanya kuota terus belajar itu belum pernah diajarin sekolah. Kalau di sekolah itu kan tatap muka ya, jadi nggak perlu beli kuota gitu. Soalnya kalau di kota suka itu juga jarang. Nggak diterangin, belum diterangin tapi itu. Jadi nggak ngerti itu. Kurang paham. Iya kurang paham. Kalau di sekolah kan diterangin. Matematika. Itu aja sih. Kalau tuh kayak ini nomor yang ini gitu, kayak dia membantu. Ketika ada kesulitan gitu. Orang tua juga bingung karena kan orang tua pernah sekolah tapi udah lupa jadi anak-anaknya coba kan cari aja di Google gitu di mana. Enggak sih. Iya, mendingan tatap muka. Itu sih kayak lebih paham. Iya, lebih paham. Iya. Orang pelajarannya misalnya PR di sekolah terus besoknya offline jadi nanti bisa offline itu ya dibahas. Kalau waktu kemarin online gimana caranya gurunya ngasih pembelajaran ya kayak lebih interaktif biar anak itu mau. Saya lebih nyari kemarin pembelajaran aku Bu yang kayak what wall seperti itu ya. Jadi kayak kuis biar mereka lebih semangat lagi untuk ikutin pelajarannya yang kami berikan. Lebih mudah. Cari-cari yang mudah aja kayak terus misalnya ada yang nggak bisa nih kan banyak aplikasi yang kayak Classroom banyak yang tidak bisa memiliki kan. Nah saya pakainya paling hanya untuk yang media untuk pengentaran itu pakai yang WA. Tapi kalau untuk media pembelajarannya kita banyak ada dari PowerPoint, dari Wordwall, terus dari YouTube. Yaitu kita carinya yang mereka mudah cari dan mereka bisa menggunakan. Agak susah ya kemarin untuk menerimanya ya Bu ya karena satu yang kendala di sini sih sebenarnya kayak HP. Anak kan belum punya semua, belum memiliki semua, lebih ke orang tua. Jadi saya memberikan tugasnya itu pertama melalui orang tua dan nanti orang tua mendampingi anak tersebut untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan itu. Offline ya. Soalnya kalau nilai kan kita lebih mudah ya, lebih mudah. Terus anak juga kita sampaikannya kan secara langsung ya. Jadi anak-anak yang tidak paham kita bantu secara langsung. Kan kalau misalnya yang online kan anak-anak bingung harus nanya yang mana, apalagi orang tua kan belum tentu bisa semuanya gitu. Memang ada sih kayak seperti Google mereka cari sendiri. Yaitu satu lagi terbatasnya kuota. Ada yang benar. Terbatasnya kuota, orang tua kan belum tentu kuotanya harus siapkan kalau untuk daring gitu. Jadi lebih enak tuh offline.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan memaparkan hasil dari penelitian kami yang bertajuk Metode Pembelajaran Murid SD Negeri Jati Kramat 2 di era pandemi COVID-19. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Syafiq, dan juga rekan saya, Aurel dan Farid. Adapun latar belakang dari kelompok kami, pada saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, menghentikan aktivitas di segala bidang, khususnya bidang pendidikan. Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Meredanya pandemi membuat pembelajaran offline kemudian kembali diterapkan meskipun dalam batas-batas tertentu. Pembelajaran secara online dianggap memiliki banyak kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap materi pembelajaran, terbatasnya jaringan internet, pemakaian kuota data yang tinggi, hingga sulitnya berkonsentrasi akibat gangguan dari lingkungan rumah. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis perbandingan kegiatan belajar mengajar secara online dan offline pada siswa kelas 6 di SD Negeri Jati Kramat 2. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sistem survei kepada peserta didik tingkat SD. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan diajukan secara langsung kepada siswa. Responden penelitian yang dipilih adalah peserta didik kelas 6 SD Negeri Jati Kramat 2, Kota Bekasi. Total sampel yang terpilih berjumlah 3 siswa. Pemilihan sampel untuk responden berdasarkan pada keadaan bahwa peserta didik di kelas 6 di sekolah tersebut telah mengalami kedua kondisi online dan offline learning, sehingga dianggap mampu untuk membandingkan kedua situasi belajar yang mereka alami. Berikut adalah daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada murid dan juga guru perwakilan dari SD Jati Kramat 2 Kota Bekasi. Pertanyaan kepada murid yang pertama yaitu lebih suka belajar di rumah atau tatap muka. Pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan belajar online? Pertanyaan ketiga, apa kelebihan dan kekurangan belajar offline? Pertanyaan keempat, bagaimana peran orang tua pada saat belajar online? Kemudian pertanyaan yang diajukan kepada guru. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi beberapa murid yang kurang tanggap terhadap materi dalam pembelajaran daring? Yang kedua, tanggapan murid terhadap pembelajaran yang diberikan guru secara online. Dan yang ketiga, lebih efektif mana pembelajaran online atau offline? Nah, hasil penelitian yang kami dapat dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, sistem pembelajaran yang paling disukai oleh responden. Hasilnya, seperti yang ditunjukkan pada video rekaman kami, peserta didik lebih menyukai sistem pembelajaran yang dilakukan secara offline. Dikarenakan dalam pembelajaran offline, peserta didik jadi lebih mudah untuk menangkap materi yang diajarkan oleh guru. Dan juga dalam diskusi-diskusi kelompok, peserta didik jadi lebih mudah dalam melakukan diskusi-diskusi antar kelompoknya. Yang kedua, efektivitas komunikasi peserta didik dengan guru. Selain sering terhambatnya komunikasi guru dengan siswa, sebagian besar peserta didik juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Menurut pendapat peserta didik, mereka kesulitan berkomunikasi secara online dengan teman-temannya, terutama saat mengerjakan tugas kelompok yang sering dijumpai hambatan dalam melakukan diskusi bersama. Jadi dari penelitian telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peserta didik cenderung lebih menyukai sistem pembelajaran luring alias offline. Dikarenakan pembelajaran secara online dianggap memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpahaman dengan materi pembelajaran, terbatasnya jaringan internet, pemakaian kuota data yang tinggi, pelaksanaan PTS atau PAS yang kurang memadai, hingga kehilangan konsentrasi belajar akibat gangguan dari lingkungan. Dikarenakan siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran daring, berupa kendala teknis seperti jaringan yang kurang stabil dan juga ketidakmampuan siswa dalam belajar. Nah, di sini kami dapat memberikan saran berupa yaitu kesulitan yang dialami siswa dapat berkurang apabila pihak yang berhubungan berperan dalam memfasilitasikan siswa dalam pembelajaran daring. Kemudian menjadi fasilitator untuk siswa, terutama orang tua yang merupakan peran
paling dekat dengan siswa. Sekian pemaparan hasil dari penelitian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.